Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Husniati Dinia. Aku mau cerita ini tentang kisah yang sangat inspiratif sekali. Kalian wajib tahu, yaitu kisah para pemuda yang mempertahankan imannya yang tidur di dalam gua selama 309 tahun. Ya, kisah Ashabul Kahfi. Kisah ini Allah abadikan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 9, dari ayat 9 sampai ayat 26. Teman-teman bisa cek sendiri di Al-Qurannya masing-masing ya. Jadi gini ceritanya teman-teman. Di suatu negeri terdapat penguasa yang sangat zalim sekali kepada rakyatnya. Raja tersebut bernama Raja Dikianus. Sang raja selalu memerintahkan kepada rakyatnya untuk mau menyembah patung-patung berhala-berhala. Jika tidak mau, maka ia akan disiksa, bahkan dibunuh dengan sangat kejam. Namun teman-teman, di tengah-tengah masyarakat tersebut terdapat beberapa para pemuda yang menentang kebijakan zalim yang dilakukan raja tersebut. Para pemuda tersebut menghadap kepada raja dan berdiri dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak akan menyembah Tuhan selain kepadanya, dan kami tidak takut terhadap ancamanmu, kata para pemuda tersebut. Dan sang raja yang mendengarkan hal tersebut marah dong, dan merasa dirinya tuh sudah dipermalukan, sudah direndahkan oleh para pemuda itu. Bisa-bisanya ada yang melawan dirinya, mungkin dia berpikir seperti itu. Dan itu tuh disaksikan pada para rakyat dan pada para pejabat istana. Dan akhirnya raja memutuskan untuk menahan mereka. Raja tidak memutuskan untuk membunuh karena tadi kan katanya pemuda tersebut tuh rela gitu untuk mati. Dan raja tidak memutuskan karena untuk meninggikan kewibawaannya agar para pemuda tersebut mau bertobat dan mau ikut menyembah berhala-berhala itu. Maka raja menahan mereka dan memberi waktu kepada mereka untuk memikirkan kembali kata-katanya itu agar mau bertobat. Namun para pemuda tersebut tetap teguh pendiriannya. Dan berkat pertolongan dari Allah, para pemuda itu yang tadinya disiksa, ditahan di istana, dapat melarikan diri dari istana. Mereka pergi menjauhi istana dan berhenti di sebuah gubuk. Nah, di gubuk tersebut itu ada penghuninya, yaitu seorang pengembala domba, dan dia memiliki seekor anjing. Dan tadinya mereka berenam, ditambah satu orang yang menolongnya di gubuk tersebut. Jadi 7 orang ini, 7 pemuda soleh. Mereka bingung akan pergi kemana. Mereka harus meninggalkan kerajaan ini demi mempertahankan keimanannya itu. Maka Allah memberikan ilham kepada mereka untuk bersembunyi ke dalam gua. Maka mereka bersepakat dan memutuskan untuk pergi mencari gua tersebut, menuju gua tersebut dengan membawa bekal seadanya dan diikuti oleh seekor anjing tadi. Jadi 7 orang pemuda bersama anjingnya. Karena setelah sampai di dalam gua tersebut, dan karena mereka merasa sangat lelah akibat siksaan yang dialaminya semalaman dan terus berlari dari kejaran para bala tentara raja, maka para pemuda tersebut pun tertidur di dalam gua itu. Dan Allah menidurkan mereka selama 309 tahun komariah. Di sisi lain, ketika sang raja mengetahui kepergian para pemuda tersebut, sang raja sangat murka dan marah, menyuruh rakyat-rakyatnya untuk menemukan pemuda tersebut. Dan barang siapa yang bisa menemukan pemuda itu, maka oleh raja akan diberikan hadiah yang sangat besar. Dan salah satu rakyatnya melihat pemuda tersebut ada di gua, dan raja pun berserta bala tentaranya menuju gua tersebut.
Namun Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya yang soleh tersebut, beriman itu. Allah memerintahkan matahari untuk terbit, ketika terbit condong ke sebelah kanan, dan matahari yang terbenam untuk menjauh ke sebelah kiri, sehingga pemuda tersebut tidur dengan tenang berada dalam gua yang cukup luas, dan seekor anjingnya juga menjaganya di depan pintu dengan menjulurkan kakinya. Dan Allah membuat gua tersebut tampak menakutkan dan menyeramkan. Mereka mengira apabila ada orang yang datang ke situ, mereka mengira mereka tidak tertidur, padahal Allah tidurkan mereka dengan berbalik ke kanan dan ke kiri saat tidurnya. Nah, setelah sampai di gua tersebut, prajurit tersebut disuruh mengecek ke dalam gua. Dan apa yang terjadi? Mereka sungguh ketakutan ketika setelah masuk dan keluar, badannya semua gemetar karena merasa ketakutan semuanya. Dan ketika semua prajurit sudah tidak ada yang berani lagi untuk masuk ke gua tersebut. Dan terakhir adalah pengawal setianya raja, pendamping setianya raja ini penasaran apa yang membuat prajurit-prajurit kita yang berani ini menjadi ketakutan dan gemetar. Akhirnya pendamping raja yang setia itu masuk ke dalam gua, dan ia melihat seekor anjing yang sangat mengerikan, dan para pemuda itu matanya menyala-nyala. Akhirnya pendamping pemuda itu pun keluar dengan keadaan yang sama, malah ia lebih gemetar dan berkata kepada sang raja itu, "Aku melihat para pemuda itu matanya menyala-nyala. Entah mereka hidup atau mati, tutuplah gua itu agar mereka tidak bisa keluar dan mati di dalamnya," kata pendamping raja tersebut. Dan raja pun akhirnya menutup gua tersebut dan membuat prasasti agar memperingatkan warga-warganya, rakyat-rakyatnya itu. Nah, setelah 309 tahun berlalu, wilayah kekuasaan raja telah berganti dengan raja yang adil dan beriman, dan Allah membangunkan para ashabul kahfi itu. Ketika mereka terbangun, di antara mereka saling bertanya, "Berapa lamakah kita tidur di sini?" Dan temannya menjawab, "Sehari atau setengah hari." Dan teman satu lagi menjawab, "Hanya Allah yang mengetahui berapa lama kita tertidur di sini." Dan mereka setelah bangun itu mereka merasakan amat lapar, keroncongan gitu perutnya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk salah satu di antara mereka pergi keluar ke kota, ke pasar, mencari makanan yang dapat dibelinya dengan membawa sekeping koin perak yang dibawa temannya tersebut. Dan teman-temannya pun berpesan agar seorang pemuda yang disuruh ke kota ini untuk berhati-hati, dan pemuda pun berhati-hati karena mereka mengira bahwa masih berada dalam kekuasaan raja yang sangat zalim itu. Dan ketika sampai di kota itu, keadaan sudah berubah, penduduknya berubah, orang-orangnya berubah. Dan ketika itu ia pun melewati sekelompok orang yang sedang berdebat tentang hari kiamat. Namun ia acuhkan saja, dan ketika sampai di toko roti, pedagang roti itu ia mengambil beberapa roti dan membayarnya dengan koin tersebut. Ketika pedagang roti itu melihat koin itu, koinnya ini unik gitu. Koin ini unik, antik dan berharga sekali, seperti harta karun. Akhirnya pedagang tersebut itu mengira bahwa sang pemuda ini telah menemukan harta karun dan menanyakan kepada pemuda ini, "Wahai pemuda, di manakah kamu mendapatkan koin ini dan ada berapa banyak?" Sang pemuda itu merasa heran, maksudnya merasa tidak mengerti apa yang dibicarakan tersebut. Itu hanya koin biasa yang biasa dipakai untuk jual beli gitu. Tapi para pedagang
pedagang roti tersebut terus menanyakan dan bahkan membuat keributan di tengah-tengah pasar tersebut, hingga banyak orang yang mengerumunginya mengatakan bahwa pemuda ini telah menemukan harta karun dan enggan membayar zakat. Maka pengawas pasar yang melihatnya membawa pemuda tersebut kepada raja, dan ditanyalah oleh raja asal muasal pemuda ini. Ketika pemuda ini menceritakan bahwa ia lari dari kejarannya Raja Dicyanus dan bersembunyi bersama teman-temannya di dalam gua. Sang raja terkejut. Raja Dicyanus itu telah meninggal 309 tahun yang lalu. Dan pemuda ini juga lebih terkejut karena dia heran, berarti dia itu pantas saja ya yang dia lihat itu tidak berbeda, jauh berbeda yang sama yang kemarin. Dan ia merasa dan seisi istana itu menjadi haru gitu, sukacita haru. Dan raja pun menghampiri ke temannya yang lain, dan semuanya itu juga bertambah haru dan diikuti oleh penduduk istana tersebut. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa hari kiamat itu benar-benar ada, dibuktikan dengan prasasti yang dibuat Raja Dicyanus yang dulu itu tentang nama-nama orang-orang yang telah mati di gua, yang dianggap mati di gua ini. Dan Allah mampu menghidupkan kembali orang yang telah tertidur, maka Allah pun mampu menghidupkan kembali orang yang telah mati nanti di akhir kiamat nanti. Maka pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kita itu harus selalu yakin terhadap keimanan kita, harus berpendirian teguh menjaga keimanan kita ini. Dan yang kedua, kita harus percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Dan yang ketiga, kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah. Jadi pemuda-pemuda ini jangan kebanyakan insecure, maka semua apapun beban urusan kita, permasalahan kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah akan memberikan petunjuknya kepada kita. Dan yang terakhir, nanti di akhirat ya, nanti akan ada 4 perkara yang ditanyakan tentang usia kita, harta kita dipakai untuk apa, jasad kita dipakai untuk apa, dan ilmu kita dipakai untuk apa. Nah, tentang usia kita ini penting banget teman-teman. Kita ini berada dalam usia yang muda, maka usia mudamu itu dipakai untuk apa? Maka ayolah teman-teman, kita isi usia kita ini dengan banyak belajar, beribadah, mengkaji ilmu, berbuat baik, amal ma'ruf nahi mungkar, jangan bermalas-malasan dan berhura-hura. Maka jadilah pemuda kuat berkarakter hebat. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kata-kata atau fakta yang berbeda, karena memang ini versinya beda-beda ya, Al-Kahfi itu, cerita Ashabul Kahfi itu. Jadi mohon maaf bila banyak kekurangan. Sesungguhnya kebenaran dari Allah dan kekurangan datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.